Saat Ajeng sadar bahwa orang yang sedang menarik tubuhnya dalam pelukan orang tersebut, Ajeng berkata, "Tuan." Abi belum sempat mengatakan sesuatu. Seseorang yang kebetulan lewat di dekat mereka berkata, "Tuan." Zaman sekarang pembantu pun diajak selingkuh. Di hotel lagi. Abi dan Ajeng kemudian saling berpandangan. Abi kemudian pergi meninggalkan Ajeng dan terlihat sedikit kesal. Karena sudah berkali-kali Abi mengatakan kepada Ajeng agar Ajeng berhenti memanggilnya Tuan. Ajeng yang tahu kesalahannya langsung menepuk keningnya lalu berlari mengejar Abi. "Tuh, ya Tuhan, Ajeng berhentilah memanggilnya Tuan. Sekarang dia adalah suamimu. Jadi panggil dia Abi atau yang lainnya," kata Ajeng pada dirinya sendiri. Meski Ajeng merasa sedikit sakit pada bagian itu, tetapi Ajeng terus berusaha mengejar Abi. Tidak lama kemudian, Ajeng pun berhasil memegang tangan suaminya itu. "Tuh, Abi, tolong maafkan aku. Aku butuh waktu untuk berhenti memanggilmu Tuan." Abi kemudian berhenti dan menatap Ajeng. "Aku tahu Ajeng, semuanya butuh belajar. Tapi kamu serius untuk belajar. Lihat, kalau kejadian seperti tadi bagaimana? Malu kan? Kejadian itu jangan sampai terjadi lagi. Karena kamu terus memanggilku Tuan." Ajeng mendekati tubuh Abi lalu menatapnya. "Kan aku sudah minta maaf. Aku berjanji, kejadian ini tidak akan terulang lagi." Abi kemudian tersenyum lalu mencubit pipi Ajeng. "Benar kamu janji?" Ajeng mengangguk tersenyum. "Iya, aku janji." Abi kemudian merangkul Ajeng dan mengajaknya berjalan ke restoran. "Sekarang ayo kita ke restoran. Kedua orang tua kita sedang menunggu kita di sana." Ajeng kemudian berkata, "Oke." Saat berjalan, Abi berbisik pada telinga Ajeng. "Apa yang kamu rasakan semalam, sayang?" Ajeng mencubit perutnya Abi, kemudian berkata, "Apaan sih?" Abi kembali menggodanya. "Aku sungguh bertanya. Ayolah, katakan apa yang kamu rasakan semalam." Ajeng kemudian berkata dengan wajah santai, "Tidak ada. Aku tidak merasakan apapun." Tangan Abi yang sedang merangkul pinggangnya menggelitiknya lalu kembali berkata, "Benarkah? Tapi sepertinya aku melihat kamu merasakan sesuatu yang luar biasa." Aku melihat Ajeng yang berbeda. Ajeng yang terlihat sangat. Abi belum selesai bicara, kini Ajeng mulai merasa kesal. "Abi, apa sih? Malas deh," kata Ajeng sambil melepaskan tangan Abi yang sejak tadi merangkulnya. Abi tersenyum bahagia melihat Ajeng yang berjalan di depannya, menuju ke restoran hotel itu. Saat mereka masuk ke dalam restoran, Abi dan Ajeng melihat kedua orang tua mereka tengah menanti kedatangan mereka. "Wah, itu mereka sudah datang," kata Mama Abi bahagia. Abi dan Ajeng secara bergantian mencium tangan kedua orang tua mereka. "Sayang, kalian mau makan apa?" kata Mama Abi. Setelah menyebutkan makanan yang ingin mereka pesan, Mama Abi berdiri meninggalkan mereka dan memesankan makanan untuk kedua anaknya itu. Saat mereka makan bersama, Mama Abi kemudian mengajukan pertanyaan yang membuat Abi dan Ajeng terlihat malu. "Sayang, bagaimana semalam? Kalian bisa tidur dengan nyenyak bukan?" Semua orang kemudian tertawa mendengar pertanyaan Mama Abi. "Mama apaan sih?" kata Abi malu. Mama Abi kembali berkata,
Sayang, Mama serius bertanya. Beberapa hari sebelumnya, kalian begitu sibuk menyiapkan pernikahan kalian. Sampai akhirnya kemarin kalian harus melakukan akad nikah. Lalu dilanjutkan dengan acara resepsi yang sangat luar biasa. Kalian berdiri begitu lama menyambut tamu-tamu kalian. Semua itu pasti membuat kalian merasa lelah kan? Mama hanya ingin tahu itu saja. Mama tidak punya pikiran yang lain loh. Tapi Mama tidak tahu kalau yang lain berpikir yang seperti Abi pikirkan. Abi melirik Ajeng yang duduk di sampingnya tertunduk malu. Iya mah, Ajeng dan Abi bisa beristirahat dengan tenang. Abi dan Ajeng juga bisa tidur dengan sangat lelap. Terima kasih mah sudah sangat perhatian pada Abi dan juga Ajeng. Kata Abi lalu tertunduk sedikit malu. Mama Abi tersenyum lalu membelai rambut anaknya itu. Mama Abi kemudian kembali berkata, Mama punya rencana. Bagaimana kalau hari ini kita pergi jalan-jalan ke taman wisata, waterboom, ke kebun binatang, atau ke tempat-tempat yang lainnya? Abi kemudian melirik Ajeng yang saat itu sedang melihatnya sambil memasang wajah meringis kesakitan, sambil menggelengkan kepala. Saat Abi ingin mengatakan sesuatu, Papa Abi kemudian berkata, Jangan hari ini, Ma. Semuanya pasti masih merasa sangat lelah. Kalau Mama ingin jalan-jalan, kita bisa melakukannya itu besok. Iya kan, Abi? Abi tersenyum dan mengangguk. Iya, Ma. Besok saja kita pergi jalan-jalan. Hari ini kita pulang ke rumah dan istirahat. Mama Abi tersenyum dan mengangguk. Baiklah, kalau begitu Mama setuju. Mama Abi memang adalah orang yang sangat ramah dan baik kepada siapapun. Tidak hanya mamanya, tetapi papanya juga begitu. Itu sebabnya meski Abi tampan dan kaya, dia tidak pernah sombong karena dia mencontoh kedua orang tuanya. Mama Abi kemudian berkata kepada kedua orang tua Ajeng, Bapak Ibu, ayo makan yang banyak ya. Jangan malu-malu dan sungkan. Setibanya mereka di rumah Abi langsung menelpon Ferry. Halo Fer, besok kamu ada kegiatan? Di seberang sana Ferry menjawab. Tidak Pak Abi, ada apa ya Pak? Abi menjawab. Tidak ada apa-apa Fer, aku hanya ingin mengajakmu keluar jika kamu tidak sibuk. Kebetulan besok aku berencana mau mengajak keluargaku jalan-jalan. Ya di sekitar kota kita saja. Karena sebentar lagi kedua orang tua aku akan kembali ke luar negeri. Ferry tersenyum dan nampak senang. Tentu saja saya mau Pak Abi. Apakah saya perlu membawa pelampung? Siapa tahu Pak Abi juga mau pergi berenang. Abi tertawa. Terserah kamu saja lah Fer. Bawa perahu juga bisa. Siapa tahu kita juga ke pantai. Lalu mereka tertawa bersama-sama. Setelah menutup teleponnya, Abi membuka bajunya. Ajeng melihat Abi dari belakang tampak kaget karena punggung Abi terlihat ada beberapa luka. Ajeng langsung berdiri dan memperhatikan dengan jelas punggung Abi itu. Abi yang terlihat heran berkata, Ajeng ada apa? Ajeng berkata, kenapa punggungmu luka-luka seperti itu Abi? Sambil mengambil baju di lemari, Abi berkata, semalam aku diserang harimau betina dan dia melukai punggungku. Ajeng semakin kaget namun juga terlihat heran. Harimau betina? Abi kembali berkata meyakinkan Ajeng. Iya, apakah kamu tidak sadar? Maksudku, apakah kamu tidak tahu kalau semalam ada harimau betina?
Ajeng berpikir panjang mendengar kata-kata Abi. Abi yang melihat wajah Ajeng seperti itu langsung tersenyum dan memeluk Ajeng. Harimau betinanya sepertinya lupa kejadian semalam, bisik Abi menggoda Ajeng. Ajeng kembali melihat punggung Abi lalu berkata, "Apakah aku yang menyebabkan luka ini?" Abi kembali berkata, "Bukan, tapi harimau betina." Ajeng memukul dada Abi manja sambil berkata dengan malu-malu, "Abi, aku serius. Aku minta maaf ya. Aku benar-benar tidak sadar." Abi tersenyum lalu mencium kening Ajeng.